Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke, para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini saya ngerasa kok begitu lega dan gembira sekali ketika kemudian mendengar bahwasanya Ketua Umum PSSI ya Bapak Erick Thohir mengumumkan bahwasanya PSSI secara resmi telah memecat atau kemudian mem-PHK atau memberhentikan Coach STY, teman-teman. Dan ini sangat mengembirakan sekali karena memang saya sangat bergembira dan lega itu bukan tanpa alasan ya teman-teman. Karena saya lihat memang belakangan ini memang STY ini membawa problem tersendiri buat timnas ya, tentunya secara khusus dan secara umum buat PSSI sendiri. Dan saya sebagai seorang fan timnas sepak bola Indonesia itu udah lama kalau lihat STY itu sebetulnya memang kemudian sebuah tanda besar ya, karena memang kemudian keputusan dia itu saya anggap itu nggak pantas, nggak pas untuk diambil oleh seorang pelatih ya teman-teman. Dan kalau kita lihat memang prestasinya juga sebetulnya juga nggak ada sih STY, karena memang STY ini kan memang gabung dengan timnas ini di akhir tahun 2019 teman-teman. Kemudian tahun 2020 STY ini sudah melatih timnas. Dulu ketika 2020 juga STY ini kan memimpin timnas kemudian untuk mengikuti Piala AFF gitu kan, yang dulu Piala Tiger gitu kan, yang kemudian memang di Piala AFF juga Indonesia kalah, kemudian di 2020 kalah dengan Thailand ya teman-teman. Kemudian di 2022 di Piala AFF lagi-lagi tim yang dipimpin STY juga kalah dari Vietnam. Dan kemarin kemudian di tahun 2024 lagi-lagi dia bikin ulah yang dibawa kemudian pemain di bawah usia 22 tahun gitu kan. Yang mana ini merupakan sejarah ya, sejarah buat timnas Indonesia. Dari pergelaran Piala AFF baru kemudian pertama kalinya timnas sepak bola Indonesia membawa pemain usia di bawah 22 tahun. Bahkan seorang fans timnas Indonesia seperti yang sudah usianya setua saya ini ya juga kaget gitu kan, karena memang sepanjang gelaran Piala AFF kita ini kan memang rutin dan kita respect dengan Piala AFF. Dari zamannya Aji Santoso, Arif Keceng Suyono, kemudian kesini ada Bambang Pamungkas, zamannya Rocky Putirai, kemudian ada Christian Gonzalez, Beto Gonçalves, walaupun kalah ya senang karena memang itu merupakan suatu pesta sepak bola negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan kita memang kemudian respect. Dan kalau kemarin yang Piala AFF kemarin kan memang kemudian STY ini kan sepertinya juga mengkondisikan ya, bahwasanya dia sepertinya juga pintar ya STY itu diam-diam ya teman-teman. Saya yakin STY itu kan karena memang kemudian nggak bisa membawa pemain-pemain diaspora, dan dia kalau membawa pemain senior tentunya kan yang bisa dibawa dari pemain-pemain Liga 1 gitu kan, yang tentunya juga dia sudah menghitung nggak akan menang gitu kan, susah ketika jumpa Vietnam ataupun Malaysia ataupun kemudian Singapura dengan pemain-pemain yang ada, mungkin hitungannya seperti itu. Maka dia sepertinya juga melakukan prakondisi yang dibawa pemain di bawah usia 22 tahun gitu kan, yang mana dia pastinya berharap akan mendapatkan ya pasti tetap mendapatkan pujian sekalipun kemudian kalah, karena yang dibawa pemain-pemain senior. Tapi kalau saya sendiri kemudian saya juga nggak pernah nonton ya sama sekali, karena memang saya lihat saya jadi muak gitu kan. Ini karena AFF sendiri kan memang kemudian telah menjembatani, telah memberikan wadahnya. AFF itu kan juga ada yang di bawah usia 17 tahun, usia 18 tahun, dan usia di bawah 20 tahun, usia di bawah 22 tahun. Yang kemarin kan yang untuk senior gitu kan, dan tampaknya memang kemudian nggak ada respectnya seakan-akan negara kita gitu kan. Dan kita terus terang juga nggak pas kalau mengatakan bahwasanya Piala AFF nggak penting untuk kita, karena memang Piala AFF legasi seorang pelatih untuk melatih suatu timnas salah satunya adalah pencapaian tertingginya adalah memberikan trofi ya pada timnas kita. Dan sekalipun AFF itu kemarin juga bukan agenda resmi Piala FIFA, tapi AFF itu kekalahannya juga kalah menangnya match di internasional dia dihitung poinnya gitu kan. Jadi konyol sekali yang STY ini kan, kayaknya memang akal-akalan, dimana kemudian memang semua kemauan STY kan memang kemudian juga udah dituruti sama PSSI. Dan kabar memang PSSI ini sampai kemudian dokter aja kan memang dia nggak mau gitu kan.
dokter dari Indonesia, alangkah banyaknya dokter dari Indonesia yang bisa menangani timnas. Dia bawa orang Korea, dokter dari Korea, dan itu memang dituruti sama PSSI. Sampai kemudian bawa pelatih striker segala macam khusus dari Korea Selatan, semuanya sepertinya udah dituruti sama PSSI. Dan selalu keputusannya memang kemudian dia keras kepala, nggak bisa menerima masukan baik dari fan timnas ataupun dari PSSI. Ya wajar, karena memang STY ini kan masalah komunikasi, gimana kemudian dia mau ngerti keluhan para fan timnas gitu kan. Karena memang 5 tahun kepelatihan di Indonesia, biasanya kalau pelatih asing tuh udah bisa bahasa Indonesia ya. Kita bisa lihat dulu ada Jackson Tiago, pintar bahasa Indonesia dari Brazil. Kalau kita lihat internasional, kita lihat kayak dulu Arsene Wenger tuh bisa sampai 5 kalau nggak 7 bahasa gitu kan. STY 5 tahun melatih Indonesia, lihat aja dia itu kan, dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris gitu kan, dan dia pakai penerjemahnya dia itu kan bisanya cuma dari Korea ke Indonesia. Jadi butuh lagi ketika ada pemain diaspora butuh penerjemah lagi yang menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu kan. Ini konyol sekali gitu kan. Dan keputusannya itu kalau saya lihat dulu bikin kesal gitu kan, bikin nggak ada kemudian rasa keadilan, rasa kemudian etikanya itu kalau kita lihat nggak ada ketika kemudian seorang Eliano Render yang kemudian didatangkan dengan cepat oleh PSSI, dikebut kedatangannya, proses naturalisasinya dipercepat, nggak dipasang gitu kan. Bayangin gitu gimana sedihnya gitu kan, pasti juga ini menimbulkan problem internal. Kemudian Elkan Bagot juga yang kemudian nggak tahu, kita nggak ngerti ya Elkan Bagot ini kan kemudian ya dulu anggaplah kalau memang kita nggak tahu masalahnya secara jelas gitu kan. Yang jelas dulu ada kemudian memang selisih pendapat ya tentang kemudian ketika Elkan Bagot nggak bisa memperkuat timnas kita di laga playoff lawan Guinea untuk maju ke Olimpiade Prancis. Semenjak itu juga dibuang gitu aja Elkan Bagot. Nggak ada etikanya, nggak ada perasaannya gimana seorang Elkan Bagot yang memang pemain ini juga berjasa untuk timnas kita gitu kan. Ketika semua nama kemudian nama-nama diaspora belum bergabung dengan timnas, Elkan Bagot dia memang kemudian sukarela membela timnas kita. Saya senang kalau lihat Elkan Bagot itu, dia bertalenta, dia tinggi besar ya, tingginya kalau nggak salah itu sekitar 193 cm, lebih tinggi dari JIZ 191. Pemain-pemain ini dibuang begitu saja. Taruh kata kemudian ya, dulu pernah Sadil Ramdhani sepertinya juga ada clash, langsung dibuang, nggak dipakai gitu kan. Yang paling menyedihkan tentunya buat pemain-pemain lokal Indonesia yang bertalenta gitu kan, ketika gelaran Piala AFF tentunya memang pemain-pemain timnas kita kan memang sepertinya juga punya keinginan gitu kan, selain seperti yang memang kemudian di timnas senior pemain-pemain kita ini kan kemudian memang kalah bersaing ya dengan pemain-pemain diaspora seperti Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, Yakub Yance Sayuri, kemudian ada Witan Sulaiman, ada Ricky Kambuaya gitu kan. Ini pemain-pemain yang talentanya luar biasa ya, ada Hernando Arli, Malik Rizaldi gitu kan. Lagi-lagi memang alasannya konyol gitu kan, karena ini nggak bakal dilepas oleh PSS klub-klub Liga 1. Wah, lucu aja gitu kan, kayak kita ini orang goblok aja gitu kan. Kita lihat dulu dari gelaran Piala AFF itu udah 14 kali dan Indonesia selalu diperkuat pemain-pemain bintang dari Liga 1, artinya liga itu memang diadakan untuk mensupport timnas. Ketika Piala U23 di Piala Asia kemarin juga Esko PSSI kemudian bisa meliburkan liga ya, untuk kemudian pemain-pemainnya bisa mengikuti Piala Asia di bawah usia 23 tahun. Ini kekonyolan STY dan kemudian memang selalu dipuja-puja oleh para pengikutnya, dan memang kabarnya memang STY ini kan bikin keretakan di harmoni di antara internal klub. Dan kita beruntung punya seorang ketua PSSI yang jaringannya luas, yang memang wawasannya sangat luas, dan pastinya Bapak Erick Thohir ini pengetahuannya sangat luas ya, dibandingkan larangan pengamat yang kemudian cerita begini begitu. Bapak Erick Thohir ini kan memiliki saham terbesar Inter Milan gitu kan, dia memanage Inter Milan dulu kan di Liga Serie A Italia gitu kan, nggak cuma 1, 2, 3 pemain tapi satu klub gitu kan. Dan dia pemilik juga saham terbesar di Oxford United di Liga Championship Inggris gitu kan.
Dia ngelihat ini sepertinya kalau dibiarkan nih tambah merajalela STY, artinya memang kemudian diputuskan untuk dipecat. Walaupun memang kemudian PSSI harus memberikan kompensasi gaji STY karena kontraknya sampai 2027. Tapi saya lihat ini memang keputusan yang betul-betul luar biasa, keputusan yang memang cerdas, keputusan yang memang memang Bapak Erick Thohir ini betul-betul memikirkan timnas sepak bola Indonesia. Bukan timnas itu bukan punyanya kemudian seseorang, bukan punyanya PSSI semata ataupun punya pelatih gitu kan. Pelatih ini cuma disewa untuk melatih timnas. Artinya memang dia punya otonomi khusus untuk melatih, mengambil keputusan. Tapi kita juga berharap kemudian STY ini kan mendengarkan fans, mendengarkan PSSI, masukan-masukan dari PSSI gitu kan. Dan saya juga nggak pernah lihat kemudian si yang namanya STY ini melakukan diskusi dengan pelatih-pelatih Liga 1 ataupun kemudian pemilik-pemilik Liga 1 untuk berdiskusi ataupun seminar tentang kemajuan sepak bola di Indonesia gitu kan. Artinya memang dia nggak pernah gitu kan, dari mana kemudian mau memajukan tim ke sepak bola Indonesia gitu kan. Dan ini memang sangat fatal kalau dibiarkan. Dan ini berita yang menggembirakan, khususnya kalau saya ini kemudian saya berharap Elkan Bagot kembali memperkuat timnas kita, kemudian Eliano Render juga bisa kemudian memperkuat timnas kita. Dan mungkin pemain-pemain bertalenta seperti Stefano Lillipali yang memang kualitasnya lumayan ya di Liga 1 gitu kan, diberi kesempatan lagi dan kita kemudian bisa lihat talenta seperti Sadil Ramdhani yang luar biasa diberikan kesempatan lagi. Dan harapan saya memang kemudian terbuka kemudian ketika lihat kemungkinan besar Patrick Kluivert ya, Patrick Kluivert kemudian menjadi pelatih timnas kita. Patrick Kluivert ini luar biasa karena kalau saya lihat, saya dulu fan-nya dia ya, rekam jejaknya kalau kita lihat dia kemudian memang mulai karirnya dari pemain junior tuh di Ajax Amsterdam sebagai striker. Dia moncer ya dari Ajax Amsterdam, kemudian dia sempat ini ya, kemudian pindah ke Liga Italia saya di AC Milan. Di AC Milan satu musim dia tampilannya bagus sebagai striker. Kemudian pindah ke FC Barcelona. Di Barcelona dia kalau nggak salah sepanjang karirnya itu hampir 160 gol yang dia lesakan ya ketika memperkuat Football Club Barcelona. Kemudian dari Barcelona dia balik ke dia pindah ke Liga Inggris, Newcastle United. Dari Newcastle United kemudian dia balik ke Lille, Liga 1 Prancis. Kemudian setelah itu balik lagi ke Amsterdam. Dan memang pengalamannya luar biasa. Dia pernah main mencicipi merasakan Liga Prancis, Liga Inggris, Liga Belanda, kemudian Liga Serie A Italia, kemudian Liga Spanyol, Liga Inggris, dan kemudian Liga Prancis. Artinya ini memang luar biasa pengalamannya Patrick Kluivert, dan ini memang lagi-lagi kemudian akan memperbaiki komunikasi ataupun memperbaiki disharmoni yang terjadi dalam timnas kita. Semoga timnas kita kedepannya lebih baik dan memberikan rasa keadilan buat pemain yang memang dari diaspora ataupun juga dari pemain-pemain lokal gitu kan. Kalau lihat STY ini kalau kedepannya diteruskan pastinya akan memberikan dampak masalah gitu kan. Yang jelas saya respect banget, hormat banget, terima kasih buat Bapak Erick Thohir yang betul-betul memiliki kecerdasan dan wawasan yang luar biasa. Tentunya wajar, memang Bapak Erick Thohir ini rekam jejaknya di olahraga dia memang luar biasa ya. Dia pemilik klub bola basket dulu di Amerika Serikat, dia pemilik kemudian saham terbesar di Inter Milan gitu kan, kemudian juga di Oxford United. Ini jaringannya luar biasa Pak Erick Thohir ini, dan komitmennya untuk timnas luar biasa. Dan saya berharap ketika ada dari Mahkamah Konstitusi ini kemudian threshold untuk pencalonan presiden itu kemudian dihilangkan yang 20%. Kedepannya artinya setiap partai yang ada di Indonesia bisa mencalonkan calon presidennya. Kalau memang betul-betul Pak Erick Thohir ini sukses nanti kemudian bisa meloloskan timnas kita untuk lolos ke putaran final Piala Dunia di Amerika, Meksiko sama Kanada nanti. Berharap di 2019 untuk kemungkinan Pak Erick Thohir ya dicalonkan kemudian jadi RI nomor 1. Nah itu aja teman-teman, salam sepak bola.